Salam satu data dari kami. Kali ini saya membahas terkait dengan permintaan SPTJM Dapodik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama yang teman-teman lakukan itu eh, yang sudah sebar di WA, masuk pada link permintaan SPTJM Dapodik untuk NTT. Nah, dan setelah hasil penelusurannya seperti ini, teman-teman diminta untuk membaca khusus poin nomor 3 mengatakan bahwa kepala sekolah bersama operator sekolah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dapodik periode data 2021-2022 semester genap masing-masing di atas materai 10.000. Dengan formatnya teman-teman dapat diunduh di link ini, https form SPTJM, format SPTJM. Teman-teman klik, nanti munculnya seperti ini, dan ini merupakan file RAR. Teman-teman download. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman ekstrak. Setelah diekstrak, hasilnya seperti ini, SPTJM. Nah, di dalam sini teman-teman lihat bahwa teman-teman file SPTJM formatnya sudah di-download, teman-teman buka. Lalu di sini teman-teman mulai isi logonya, logo sekolah di bagian sini, itu pasti ada. Lalu nama sekolah, setelah isi nama sekolah dilanjutkan, dan jangan lupa di sini dikasih bold dengan nama sekolahnya nanti. Contoh SMK Negeri 1 Kupang, dengan alamatnya di mana, di jalan apa. Terus biasanya ada email atau nomor kontak, tergantung, disesuaikan kondisi di lapangan seperti apa, kop suratnya disesuaikan. Lalu di isi suratnya, di sini teman-teman lihat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Tentu di sini nama kepala sekolah, tanda baca koma diisi dengan titelnya kalau ada. Kalau memang tidak ada juga tidak jadi masalah. Lalu NIP, pangkat golongan, kalau memang ada diisi, kalau memang tidak ada diberi tanda strap. Lalu nama operator juga sama. NIP, pangkat golongan, kalau memang ada diisi, kalau memang tidak jadi masalah. Lalu teman-teman isi tanggalnya di sini, dia suratnya dikeluarkan kapan. Contoh dikeluarkan di Kupang, tanggalnya tanggal buat surat, tanggal download suratnya, atau tanggal kapan surat ini akan dikirim. Setelah itu di sini di atasnya keterangannya kepala sekolah, dengan di sini diganti dengan nama sekolah apa. Terus operator juga begitu, operator dari sekolah mana. Lalu nama NIP jika ada, titel juga kalau ada ya diisi, kalau memang tidak ada juga tidak jadi masalah. Lalu teman-teman print, lalu tanda tangan di atas materai 10.000. Setelah ditanda tangan di atas materai 10.000, teman-teman jangan lupa di scan. Di scan dokumennya dalam file PDF dengan ukurannya paling besar 1 MB. Tapi kalau satu halaman dia cuman kilobyte saja. Oke, setelah teman-teman siapkan ini, yang berikutnya eh, kembali ke link tadi. Kita klik kembali di sini. Lalu di poin nomor 4,
Kepala sekolah mengunduh seluruh lampiran format surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM periode data 2021-2022 pada link. Nah, ini teman-teman link SSO atau link manajemen sekolah. Tampilannya seperti apa kita lihat. Oke. Di sini keterangannya pengguna Dapodik. Jadi yang masuk di sini adalah operator sekolah. Maka dia login menggunakan email sekolah. Tampilannya seperti ini, teman-teman isikan user dengan passwordnya seperti apa. Teman-teman operator sudah tahu semua user dan passwordnya. Lalu teman-teman masuk. Nah, dia tampil verifikasi akun dikarenakan teman-teman operator belum melakukan verifikasi akun. Maka nanti perlu diverifikasikan kembali. Untuk verifikasi akun, nantikan tutorial berikutnya. Kita close saja. Kita langsung pada SPTJM. Di sini ada 3 tampilan, di mana ada data pokok, ada aplikasi, ada dokumen. Yang download adalah SPTJM, maka dia ada di dokumen. Teman-teman klik di dokumen, lalu teman-teman klik pada SPTJM. Tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal sesuaikan kertasnya, teman-teman mau legal, letter atau folio, tapi kami sarankan sebaiknya menggunakan A4 supaya waktu kita print outnya kertasnya ukuran yang sama, karena nanti kami akan print out. Oke. Lalu teman-teman klik pada menu cetak. Nah, ketika teman-teman klik di sini tidak jadi, teman-teman perlu reload ulang. Di dokumen tadi, dokumen klik di SPTJM, pilih A4, disarankan A4, lalu teman-teman cetak. Kalau memang klik satu kali tidak jadi, maka teman-teman harus klik double atau reload ulang. Reload dari sini, baru teman-teman klik cetak. Nah, karena saya punya jaringannya lumayan bagus, satu kali klik langsung jadi, dan tampilannya seperti ini. Dari lampiran 1, terus lampiran 2, lampiran 3, dan sampai lampiran yang kelima. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman klik download. Nah, kita kasih contohkan bahwa ini nama filenya SPTJM SMA. SMA apa terserah, teman-teman sesuaikan. Filenya dalam bentuk PDF, saya simpan. Save. Setelah teman-teman download, teman-teman perlu buka kembali, dan perlu teman-teman ketahui bahwa file ini disimpan di folder mana. Nah, di sini juga ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang didapat dari aplikasi Dapodik tersebut tadi atau dari manajemen sekolah. Nah, yang diminta pada file pada suratnya itu mulai dari lampiran 2 sampai dengan lampiran 5. Maka untuk lampiran 1 tidak perlu diupload sebenarnya sih. Tidak perlu upload, di mana surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini kita sudah buatkan dalam bentuk file Word tadi yang kita sudah tanda tangan di atas materai 10.000. Maka ini tidak perlu. Kalau memang teman-teman bisa untuk memisahkan halaman 1 dan yang ada nanti dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 5, kalau bisa itu dipisahkan. Kalau memang tidak bisa juga, teman-teman upload saja seutuhnya seperti ini, tidak perlu tanda tangan juga. Baik, syukur kalau memang teman-teman inisiatif untuk print out lalu ditanda tangan baru di scan kembali,
dan digabungkan ke lampiran 1 sampai dengan lampiran 5. Nah, setelah kita siapkan ini, teman-teman kembali lagi ke eh, web ini, masuk teman-teman pilih. Nah, di poin nomor 5, kepala sekolah mengirim surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dapodik periode data 2021-2022 semester genap dan seluruh lampiran dalam bentuk PDF melalui link wilayah masing-masing berikut ini. Teman-teman sesuaikan lagi. Teman-teman berada pada wilayah mana? Jika kabupaten atau kota, ya teman-teman berada pada Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten TTS, itu berada pada wilayah 1, maka link yang harus teman-teman isi, klik yang ini. https SPTJM wilayah 1. Jika teman-teman ada di wilayah 2, silakan klik di sini disesuaikan. Wilayah 4, wilayah 5, dan wilayah 6. Kali ini saya coba masuk di wilayah 5, di mana ada Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Oke, saya klik di link Google Form-nya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Formulir permintaan perjanjian kinerja kepala sekolah dan operator khusus di wilayah 5. Maka teman-teman masukkan email. Kalau saya punya di sini ada, saya pakai email yang sudah ada. Ini email wajib, lalu nama sekolah. Nama sekolah contoh SMK Negeri 1 Morong. Pada nama sekolah, sebaiknya teman-teman menyesuaikan dengan yang ada di aplikasi Dapodik atau sesuaikan nama penulisan dengan NPSN-nya. Jangan sampai di aplikasi Dapodiknya disingkat menjadi SMKN 1 Borong, tapi teman-teman tulisnya SMK Negeri, eh, sebaiknya tidak diperbolehkan. Kalau SMKN tulisan di Dapodik ya ikuti, supaya waktu kami sortir itu tidak lama dan cepat. Lalu masukkan NPSN-nya. NPSN contoh 756 Jenjangnya, pilih jenjang. Teman-teman SMA atau SMK. Ketika SMK ya klik SMK. Lalu satuan pendidikannya, status satuan pendidikannya, teman-teman punya sekolah, sekolah negeri atau sekolah swasta. Ketika teman-teman sekolah negeri ya maka klik di sekolah negeri. Lalu kabupaten, pilih kabupatennya. Karena ini tadi link form wilayah 5, di mana ada Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, maka yang muncul di sini hanya kabupaten itu saja. Oke, saya klik Kabupaten Manggarai Timur. Lalu teman-teman klik berikutnya. Identitas operator. Nama lengkap operator, kalau bisa dilengkapi dengan titel. Kalau memang tidak ada titel, berarti di pendidikan terakhirnya nanti SMA Serajat atau SMP. Atau tidak sekolah sama sekali. Silakan isi. Contoh di sini nama operatornya saya. Ini contoh yang Tosai SPD, pangkat, golongan, teman-teman pilih di sini kalau memang ada. Kalau memang tidak ada, dilepas, dikosongkan saja, karena ini pilihannya tidak wajib. Oh ya, salah. Ini seharusnya di sini, di nama lengkap, lalu NIP, operator jika ada. Nah, jika teman-teman memiliki NIP, harus dipisahkan. Contoh,
19.80 12.03 spasi. Ingat 2468 angka pertama dipisahkan. Lalu tahun pengangkatan contoh 2011 di bulan 3 bulan 7 spasi jenis kelamin contoh 01, lalu spasi nomor urut 02. Ini contoh. Lalu pangkat golongan jika ada, kalau memang tidak ada dikosongkan saja. Lalu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir wajib karena tadi titelnya di atas SPD, maka pendidikannya S1. Lalu kontak person. Kontak person ini itu tidak bisa diisi huruf, maka harus diisi angka. Maka nomor kontak itu tidak ada yang menggunakan huruf, semuanya menggunakan angka. Contoh 082 340 652 423. Lalu berikutnya identitas kepala sekolah juga sama, kita isi. Ini hanya contoh saja. NIP jika ada, pangkat golongan juga jika ada, kalau memang tidak ada dikosongkan. Pendidikan wajib, kontak person juga wajib. Lalu berikutnya, nah, dokumen pendukung. Di sini diminta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepala sekolah dan operator. Nah, untuk file di sini yang kita upload dengan ukurannya paling besar 1 MB. Paling besar 1 MB. Kita lanjut. Setelah teman-teman klik tadi, ditambahkan file dengan ukurannya paling besar 1 MB. Ini yang diupload adalah SPTJM yang ditandatangani kepala sekolah dengan operator di atas materai 10.000. Lalu teman-teman cari filenya ada di mana. Terserah teman-teman filenya simpan di mana. Ini contoh. Di sini filenya 412,48 KB, maka bisa tidak sampai 1 MB. Teman-teman lanjutkan. Ini hanya contoh. Lalu seluruh lampiran SPTJM Dapodik yang dapat diunduh tadi melalui sp.datadik.kemdikbud.go.id yang tadi sebelumnya kita download, kita siapkan. Karena yang diminta adalah lampiran 1 dari data satuan pendidikan sampai dengan lampiran 5 peserta didik. Itu harus diupload semua. Nah, kita tambahkan file. Pilih file dari komputer atau dari perangkat Anda. Lalu file SPTJM-nya tadi yang teman-teman download itu ada di mana? Yang sudah dipisahkan ataupun yang belum dipisahkan. Yang sudah ditandatangan atau yang belum tanda tangan juga kita langsung upload. Tergantung ukuran filenya. Ketika ukuran filenya di bawah 10 MB, teman-teman langsung upload. Tapi jika ukuran filenya lebih dari 10 MB, maka teman-teman harus kompres. Oke. Di sini saya memiliki file dengan ukuran 412 KB, maka saya langsung upload. Setelah hasilnya seperti ini, teman-teman klik upload. Tunggu proses sampai selesai. Nah, sudah selesai. Teman-teman tinggal klik kirim. Tunggu beberapa detik hingga proses sampai dengan selesai. Nah, kiriman berhasil, respon Anda telah dicatat. Jika teman-teman merasa keliru dengan pengisian tadi, pengisian nama, operator dengan nama kepala sekolah,
atau salah upload dokumen, maka teman-teman bisa edit jawabannya. Teman-teman perhatikan kembali dari eh, identitas sekolahnya, lalu identitas operator sampai dengan upload dokumennya itu diperhatikan. Kalau memang ada yang keliru silakan diperbaiki, karena batas waktu terakhir sampai dengan tanggal 31 Mei. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Salam satu data dari kami.